Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Diameta Arianti SSMSI selaku desain pengangku mata kuliah Manajemen Konten Website dan Media Sosial R04. Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Rafael Farizi dengan NPM 22351 akan menjelaskan proyek yang berjudul Cicip Asik. Next. Dalam proyek ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Haris Ardianto, Mas Torika Radin, Ardiansa, dan juga Dimas Sebastian. Baik, saya akan mulai menjelaskan terkait dengan proyek akun TikTok Cicip Asik, di mana akun TikTok Cicip Asik dibuat sebagai wadah untuk mengeksplorasi berbagai macam kuliner dengan cara yang santai, jujur, dan menghibur. Melalui gaya penyampaian yang ekspresif dan penuh humor, Cicip Asik diharapkan tidak hanya memberi review makanan, tapi juga dapat menghadirkan pengalaman menikmati setiap suapan supaya penonton dapat ikut tergabung dalam konten tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan target audiens dari akun TikTok Cicip Asik ini. Untuk target audiens sebenarnya kami umum, jadi siapa saja dapat menikmati konten yang kami buat. Tapi untuk spesifiknya kami akan menjelaskan beberapa poin penting. Untuk terkait dengan ketertarikan utama, gaya hidup dan kebiasaan, dan juga perilaku digital. Kami mencari audiens yang aktif dalam mencari kuliner terkini dan juga aktif dalam mencoba berbagai jenis makanan baru, dan juga mengikuti tren kuliner viral di media sosial. Itu spesifik dari target audiens kita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan konten pilar. Di sini kita sudah membuat 5 konten pilar. Yang pertama dari review jajanan, hidden games, cafe time, challenge kuliner, dan juga behind bites. Saya akan menjelaskan salah satu dari konten pilar ini. Saya akan menjelaskan terkait dengan cafe time, di mana cafe time ini kita mendeskripsikan terkait dengan kafe tersebut. Jadi kita menggambarkan review kafe tersebut mulai dari menu, vibes, dan juga rasa dari makanan tersebut, kayak gitu. Dan untuk contohnya itu kita mungkin review Nako Kebon Jati yang ada di Sentul gitu. Kita akan mereview gimana dengan kafe tersebut, bagaimana dengan harganya, bagaimana dengan rasanya, dan bagaimana dengan ambience-nya, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kalender konten. Di sini saya sudah membuat kalender konten selama 1 minggu, yaitu terdapat 3 konten. Saya akan menjelaskan salah satu konten dari seminggu ini, yaitu di hari Senin. Itu ada review jajanan pasar, yang formatnya itu Reels atau TikTok singkat. Jadi kita membuat video Reels kayak gitu. Nah, untuk deskripsi singkatnya kita menggambarkannya itu kita membuat video. Jadi kita membuat video mengenai review jajanan pasar, kemudian kita memuat harganya berapa dan juga rasanya bagaimana, dan suasananya bagaimana, kayak gitu. Nah, untuk key performance indikatornya untuk hari Senin ini kita 100 view dan 8 share. Mengapa sangat kecil? Karena ini awal mula kita membuat konten, jadi kita tidak menargetkan terlalu muluk, jadi kita membuat target 100 view dan juga 8 share, seperti itu. Baik, kami juga sudah menetapkan 3 call to action. Yang pertama ada yuk nyicip barang Cicip Asik. Mengapa kami pilih call to action tersebut? Karena menurut kami itu paling relevan. Yang kedua ada follow biar gak ketinggalan makanan enak berikutnya. Mengapa kami pilih call to action tersebut? Menurut kami karena supaya mendorong follow action dari audience. Yang ketiga ada tag teman jajanmu, terus tentuin mau nyicip di mana. Mengapa kami pilih tersebut? Karena CTA ini paling kuat untuk menghasilkan engagement supaya audiens bisa meng-share ke teman-temannya, seperti itu. Baik, selanjutnya sebelum saya menjelaskan terkait dengan contoh konten Cicip Asik, saya akan menjelaskan terakhir terkait dengan key performance indikator. Kami sudah menentukan key performance indikator. Yang pertama terkait dengan indikator konten dan engagement. Kami melihat dari jumlah konten review yang diproduksi per bulan. Kami menargetkan 10 konten per bulan. Nah, untuk kedua itu ada indikator jangkauan dan awareness, di mana kami melihatnya dari traffic akun media sosial, bisa dilihat dari view ataupun kunjungan profil. Yang ketiga itu indikator kualitas konten. Kami melihatnya dari tingkat relevansi konten yang kami buat. Mungkin bisa dilihat dari feedback positif dari audiens. Kemudian yang keempat itu dari indikator komunitas. Jadi kami melihatnya dari jumlah testimoni atau review positif dari followers. Mungkin bisa dilihat dari umpan balik yang followers beli kepada kami. Baik, ini yang paling menarik. Kami akan menjelaskan bentuk konten kami. Kita akan menjelaskan contohnya. Jadi seperti ini. Yang pertama itu ada kita akan membuat kata-kata hook seperti katanya ini bakso viral banget di TikTok. Nah, itu supaya memancing audiens untuk menonton konten kami. Kemudian terakhir keduanya itu kita membuat kata-kata setiap scroll FYP pasti nongol terus. Nah, itu supaya meyakinkan audiens supaya bahwa konten ini tuh emang lagi
viral atau relevan dengan mereka. Kemudian yang ketiga itu slide ketiga itu jadi ada kata-kata pas aku datang antrian panjang banget, itu mereview ambience di tempat tersebut bagaimana. Kemudian slide keempat, kuahnya seger parah, baksonya gede, porsinya banyak, itu kita menggambarkan bagaimana rasa dari bakso tersebut, rasa dari makanan tersebut. Kemudian yang kelima, pas digigit pedes gurih semua jadi satu. Nah itu masih menggambarkan rasa dari bakso tersebut. Nah kemudian slide ke-6, worth it banget. Nah itu kita menggambarkan menu di situ worth it apa enggak sih, harganya masuk di kantong, ramah di kantong atau enggak, kayak gitu. Jadi slide ke-7 itu call to action, jadi kapan mau cobain, nah kayak gitu. Nah itu beserta hashtag supaya meningkatkan key performa indikator seperti itu. Nah itu contoh penjelasan kontennya. Jadi untuk kontennya itu nanti akan diisi gambar-gambarnya. Untuk gambar-gambarnya bakal diisi gambar-gambar yang relevan dengan kata-kata tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.